Saya mulai misalnya nah. Nah, jadi begini. Kelihatan gitu? Iya, Kak. Jadi yang pertama di sini kita mau bahas dulu mengenai soal-soal sinonim ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sinonim, nah jadi sebenarnya sinonim antonim itu sebenarnya sudah tidak ada nih dalam TIU ya. Ya cuman di sini kita mungkin perlu memahami bahwa istilah-istilah kata ini, karena bisa jadi istilah-istilah kata inilah yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan nanti yang namanya soal apa lagi namanya? Soal soal analogi kayak gitu. Jadi yang pertama rabat. Nah, rabat mungkin sudah tahu nih kita artinya rabat. Rabat ini banyak digunakan dalam istilah jual beli. Rabat sendiri itu artinya adalah potongan harga. Potongan harga. Rabat. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian yang kedua mudun. Mudun itu sendiri mungkin kata yang tidak lazim ya. Tapi kalau berdasarkan KBBI, artinya dari kata mudun itu adalah beradab. Kedengaran di suaraku? Siapa tahu lebih kedengaran ki suara yang kelihatan ini, suara-suara apa backgroundnya, suara masjid. Kedengaran nih, Kak? Oke, aman berarti ya. Sekarang kita masuk lagi soal antonim. Jadi kalau antonim itu lawan kata. Nah, biasanya ciri-cirinya antonim itu kalau misalnya kita tidak tahu apa artinya, tapi kalau kita lihat ini adalah soal antonim, maka kita bisa perhatikan. Biasanya antonim itu katanya mirip-mirip ki. Kalau antonimnya toh biasanya mirip-mirip ki. Contoh misalnya induktif lawannya deduktif. Contoh-contoh yang lainnya misalnya apa lagi deh yang mirip-mirip itu? Ya, jadi pokoknya salah satu ciri-cirinya itu antonim itu dia biasa ada kemiripan kata belakangnya, tapi kata depannya biasa berbeda. Jadi seperti itu, toh? Imigrasi, emigrasi, kayak gitu. Kemudian di sini monoton, monoton artinya apa? Monoton artinya dia itu saja atau statis ya. Monoton itu sama artinya dengan statis. Lawannya ya betul ya dinamis. Jadi dinamis itu tidak monoton, artinya dia bergerak. Jadi kayak gitu. Itu lawan kata dari monoton. Sekarang epilog. Ya kalau epilog itu ya lawannya adalah prolog. Nah ini yang saya maksud toh, ada semua log-lognya. Cuman ini terlalu banyak. Jadi kita sulit. Jadi apa namanya? Memang sih pada dasarnya tidak semua dalam kondisi soal itu ya berlaku ki model seperti itu ya. Tapi ketika kita dapat soal yang kita tidak paham atau kita tidak tahu, salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah yang seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi bahas soal nomor berapa lagi deh? Nomor 5. Analogi sehat sakit ya. Jadi sehat sakit kira-kira siapa namanya nih? Ya, Immanuel. Immanuel, Kak. Oh. Apa jawabannya nih, Bro? Nomor 5, kira-kira. Nah, ini kita bahas soal analogi ya. Sehat, titik 2, sakit kalau sama dengan ini, Kak, ya. Kuman dengan apa? obat. Kuman dengan obat. Ya. Apa analoginya? Analogi saya itu karena sama-sama di kesehatan. Ya, sama-sama di kesehatan ya. Ya, jadi seperti ini sebenarnya. Iya.
Jadi kalau soal analogi itu bukan kita mencari bahwa ada kesamaan antara yang satu dengan yang lain, tapi kita mencari apa sih hubungan yang paling tepat antara ini kata sehat dengan kata sakit. Nah, jadi contoh misalnya, ya jadi sehat dengan sakit. Ulangi dulu, Kak. Kandas-kandas tadi dulu. Kenapa? Putus-putus suara aku, Dik. Jaringan lagi jelek. Tunggu. Iya. Lagi tak kencing-kencing. Iya, bagus nih suaramu. Iya, Kak. Jelek jaringanku mungkin. Bagaimana? Bagus nih? Oke, bagus nih, Kak. Oke. Nah, jadi kalau di sini tuh Noel toh yang kita perhatikan sehat dengan sakit yang paling kuat di sini itu analoginya adalah lawan katanya. Lawannya sehat adalah sakit. Jadi kita bilang, apakah kelok lawannya lurus? Itu belum tentu. Ya meskipun kalau kita mau bilang dia ini adalah kelok dengan lurus itu tidak sama, tapi belum tentu dia berlawanan. Kemudian segitiga, segi empat. Apakah segitiga dan segi empat berlawanan? Merupakan lawan kata? Belum juga ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini maju mundur. Maju mundur ya pasti ini adalah lawan katanya maju adalah mundur. Jadi di sini soal analogi itu ada beberapa model. Ada soal analogi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh misalnya kalau kita lapar makan, kalau kita haus minum. Jadi contoh misalnya kayak begitu. Apakah dia tertukar posisinya? Boleh juga. Kemudian ada juga soal yang menyatakan kesamaan, ya. Jadi kesamaan itu dia sama kayak artinya. Jadi kita cari juga dari pilihannya itu yang mana yang sama artinya. Kalau di sini kita lihat sehat dengan sakit. Nah itu yang paling kuat analogi yang bisa kita pakai adalah lawan. Lawan kata sehat itu adalah sakit. Dan kemudian kita lihat lagi di sini sehat dan sakit. Itu dia memiliki kesamaan bentuk kata dengan ini maju dengan mundur. Ya meskipun ya sehat dan sakit ini tergolong kata benda atau kata kerja atau kata sifat. Menurutnya Noel kedengaran suaraku? Halo? Kayaknya hilang ke Noel ini. Ada Ji, cuman Kedengaran juga. Kedengaran Ji. Jadi setelah kita menemukan analogi yang tepat, jadi contoh misalnya di sini lawan kata atau lawannya sehat itu adalah sakit, lawannya maju adalah mundur. Nah setelah kita tentukan analoginya atau kata yang bisa menghubungkan antara dua kata atau kalimat yang bisa menghubungkan antara dua kata pada soal dan juga bisa digunakan untuk menghubungkan dua kata pada pilihan jawaban yang kita pilih, maka itu sudah bagus nih. Tapi jauh lebih kuat ketika ada kesesuaian kata. Jadi contoh misalnya sehat dan sakit, kata kerja, kata benda atau kata sifat. Menurutnya Noel ini. Ya, jadi sehat itu adalah kata kerja. Jadi kata kerja. Salah satu cara untuk menilai ini kata kerja atau bukan, bisa dipasangkan dengan kata tidak. Misalnya tidak sehat atau tidak sakit. Nyambung. Jadi tidak makan, tidak maju, tidak mundur. Jadi kalau misalnya kata benda, kita mau nilai ini kata benda atau bukan, bisa dengan menggunakan kata apa namanya? Bukan. Misalnya bukan buku, nyambung kayak begitu, toh. Bukan tas. Jadi itu salah satu untuk mengidentifikasi. Nah, di sini kita dapat nih kesesuaian katanya. Jadi itu yang paling kuat ya antara maju dengan mundur. Jadi jawabannya ini adalah Charlie. Jadi ingat, analogi itu bukan hanya sekedar kita menemukan bahwa ini yang sesuai. Jadi maksudnya sehat, sakit, kuman, obat sama-sama istilah kesehatan begitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memisahkan kata sehat dan sakit. Apa sih hubungan kata yang tepat? Begitu pula juga dengan pilihan jawaban yang akan kita pilih nantinya. Jadi seperti itu. Jadi itulah terkadang yang menjadi pengecoh dari soal analogi. Oke, saya lanjut lagi ya. Sekarang paus dan laut. Kira-kira apa jawabannya? Kayaknya sudah ada nih peserta yang lainnya. Paus dan laut. Apa jawabannya? Burung udara. Apa? Burung udara.
Iya, betul ya, burung udara. Jadi ya boleh kita bilang paus itu habitatnya di laut. Nah, jadi kata habitat di sini. Habitat di laut. Nah, jadi burung itu habitatnya di udara. Atau misalnya paus itu ya tinggalnya dia di laut, ya burung itu ya di udara. Nah, jadi kayak gitu. Meskipun ya sesekali burung mendarat di juga toh. Tapi itu nih yang paling sesuai. Nah, sekarang kita lanjut lagi materi numerik ya, atau hitung-hitungan. Sekarang kita masuk di konsep bilangan dan pecahan. Jadi sebenarnya begini, teman-teman. Sebelum kita masuk konsep bilangan dan pecahan, ada beberapa model-model pecahan yang harus hafal. Atau kita ingat nih secara pasti. Jadi contoh misalnya ya, saya kasih angka 1/2. Ada yang tahu enggak 1/2 berapa nilai nilai desimalnya? Betul ya, 0,5. Kalau 1/3 berapa? Ada yang tahu enggak 1/3 nilai desimalnya 1/3? Ini harus kita tahu nah. 1/3 itu nilai desimalnya adalah 0,33. Tiganya ini sampai ujung dunia sebenarnya tidak ada habisnya. Kalau biasa dinyatakan dengan persen, biasa ditulis kayak begini, dia 33,33%. Nah, selain 1/3 harus kita tahu juga 2/3. 2/3 ada yang tahu enggak? Ya, 0,66666. Diberatkan biasa jadi 0,67. Atau kalau kita nyatakan dengan persen, 66,67%. Atau biasa orang bilang ini setara nilainya dengan 2/3. Jadi jangan sampai nanti kita dapat suatu perhitungan. Contoh misalnya ya, 15 dikali dengan 66,67%. Wih, bagaimana caranya ini? 15 dikali dengan 66,67%. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu konsep ini, konsep pecahan desimal dengan persen, maka kita tidak akan setengah mati lagi. 15 kali 66,67%. Berapa itu, Dek? Ya langsung saja kita ingat, 15 kali dengan 2/3. 15 dibagi 3 kalau tidak salah, Kak, 5. 5 dikali 2 ya 10. Jadi seperti itu. Jadi inilah konsep pecahan. Intinya, kalau mau maksimal di materi pecahan, harus kita tahu ini. Ada beberapa pecahan-pecahan yang wajib dihafal nilainya. 1/2, 1/3, ini juga 1/4. 1/4, ada yang tahu enggak nilai pecahannya berapa? Nilai desimalnya? Pintar ya. 0,25. Kalau 2/4 berapa? Sama aja 1/2, 0,5. Kalau 3/4, 0,75. Nanti kita kasih tabelnya. Atau ada mungkin di daftar teori. Ada teorinya nih, Facebook inovasi. Oh tidak, Dek. Oke, kalau begitu nanti saya kasihkan ya. Tapi untuk soal ini kita langsung lihat dulu soalnya. Jadi begini ceritanya. Sebuah bak air berisi air 3/5 bagian. Apabila ke dalam bak air tersebut dituangkan 5 liter minyak, maka drum itu menjadi 4/6 bagian. Kapasitas drum tersebut adalah berapa liter? Jadi seperti itu. Ya, jadi ada 2 cara mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, kita bisa gunakan cara yang biasa. Cara yang biasa itu begini. Berisi 3/5 bagian. Bagian itu maksudnya volumenya secara keseluruhan. Oke. Kita tulis dulu. 3/5 V. Apabila ke dalam bak tersebut dituangkan 5 liter minyak. Nah, dia bilang apabila dituangkan 5 liter minyak. Kira-kira menurutnya teman-teman, bahasanya itu maksudnya dia ditambahkan atau dikurangi? Ditambah 5 liter atau dikurangi 5 liter? Halo? Tambah. Ya, ditambah ya. Jadi kita tambah di sini. 5 liter. Terus apa lagi dia bilang? Kasih hilang nih huruf L-nya, Dek, supaya ndak bingung. Nanti dikirai huruf L-nya ini angka 1. Iya, Kak. Ayo jelek jaringanmu itu, Noel. Dia bilang begini. Ditambah lagi 5 liter, maka. Ada kata maka. Maka drum itu menjadi 4/6. Jadi makna kata maka di sini itu bahasa matematikanya adalah sama dengan 4/6 bagian. Jadi kita tulis 4/6 V. Jadi kalau kita sudah dapat persamaan linier seperti ini dengan satu variabel,
cara paling gampangnya adalah gabung yang ada variabelnya. Variabelnya apa? Variabel volume. Kan yang ditanya kapasitas drum tersebut adalah jadi kita tulis 4/6 V dikurang 3/5 V. Nah, bisa enggak 4/6 V dikurang 3/5 V? Oh iya, sama dengan 5 ya, jangan lupa. Ada yang tahu enggak berapa 4/6 dikurang dengan 3/5? Ya, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut berapa nih kita pakai? 5 dengan 6? Pintar ya, 30. Ya, 30 bagi 6, 5 dikali 4, 20. Dikurang 30 bagi 5, 4 dikali 3, 12. Maka nanti jadinya ini 20 kurang 12, kalau tidak salah Kak, 8/30 ya. Nah, jadi bisa di sini 5 sama dengan 8/30 V. Jangan lupa V-nya. Oh, karena V yang dicari, suruh ke 30 dengan 8 pindah. 30 dengan 8 pindah ke sebelah. Karena 30 dibagi, kalau pindah ke sebelahnya sama dengan A, maka dia jadi kali. Oke, 5 dikali dengan 30 sama dengan V. Kemana 8-nya? 8 di sini kan dikali, maka pindah ke sebelah, dia pindah jadinya bagi ya. 20 kurang 12, cocok nih 8 deh. 30 bagi 6, 6. 30 bagi 5, 6. 6 kali 6 kali 3, 18. 18. Iya, itu nih makanya saya tes gini. Kita perhatikan di atau tidak. Ternyata luar biasa memang. ngeles. Ya, jadi betul ya, di sini 18, di sini 2. Maka di sini 5 dikali 30, di sini kan ada 2, maka dibagi 2. 30 dibagi 2, ada yang tahu 30 bagi 2 berapa? 15. 15 kali 5? Iya, pintar. Volumenya adalah 75 liter. Jadi seperti itu. Nah, ini cara biasa ya. Ada juga cara yang lain, tapi ya saya lihat-lihat dulu. Bisa enggak ya? Enggak cocok. Enggak cocok. Enggak bisa. Ya, jadi oke, bagaimana dengan soal nomor 7? Ada yang kurang jelas? Ini catatan Jini nah. Catatan Jini, note-nya Jini, note. Bagaimana nomor 7 jelas, Ji? Kalau jelas saya lanjut lagi ya. Jelas. Oke, kita lanjut. Saya capture saja ya, jangan sampai nanti mau minta catatannya. Nomor 8. Bakri memiliki sebidang tanah 2/5 dari tanah yang dimilikinya. Dia bangun menjadi gudang. 1/4-nya dia jadikan kolam renang. Dan 2/3 dari sisanya, dia bilang, dari sisanya dijadikan pekarangan gudang. Jika luas pekarangan gudang Bakri 112, berapa meter persegi kan luas tanah Bakri seluruhnya? Nah, sekarang saya mau tanya dulu semua. Kira-kira bisa enggak kita kerja ini soal dengan model seperti ini? Bisa enggak? Atau mau coba dulu? Oke, saya kasih petunjuk. Yang pertama kita tahu di sini bahwa Bakri ini memiliki sebidang tanah 2/5 bagian dari tanahnya dia bangun menjadi gudang. 1/4-nya dijadikan menjadi kolam renang. Nah, jadi kalau saya bilang sisanya berapa? Ya sisanya adalah luas tanah secara keseluruhan dikurang 2/5 dari luas. Dikurang lagi 1/4 dari luas. Nah, sama dengan sisanya. Itu nih sisanya. Nanti sisanya yang kita dapat di sini, kita kasih lagi dengan 2/3. Maka 2/3 dari sisanya nanti ini, itu nilainya sama dengan 112. Nah, oke, sekarang kita hitung dulu ya. Nah, kira-kira kita pakai penyebut berapa ini? 20. Nah, 20. Di sini L-nya kan per 1. 20 bagi 1, 20. 20 kali ada 1 di atasnya. Nah, jadi di sini nanti kita tulis 20L. Dikurang 20 bagi 5, 4 dikali 2, 8L. Dikurang 20 bagi 4, 5 dikali 1, 5L. Nah, maka berapa sisanya nih? 20 kurang 8,
12. 12 kurang 5, 7. Jadi nilainya nanti adalah 7L per 20. Ini adalah sisa. Nah, katanya, ya sudah, kita tulis 2/3 dari sisanya. Sisanya berapa? Oh, 7L per 20. Oke. 7L per 20. Katanya nilainya sama dengan 112. Jadi seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Angkanya ini bagus enggak angkanya? Ini angkanya bagus ya. Nah, karena angkanya bagus, maka yakinlah angka yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan bisa saling menghabiskan. Nah, jadi yang pertama 7 dengan 112. Nah, kalau kita mau bilang 7 dengan 112 itu habis dibagi berapa? Ada kira-kira yang tahu? Nah, ingat Miki, 7 dikali berapa yang ekornya 2? 6 ya. Nah, jadi 112 dibagi dengan 7 bukan 6, tapi 16. 16 ya. Nah, kemudian ini 16 bisa lagi kita bagi dengan 2. Bisa lagi kita bagi dengan 2. Jadi 16 dibagi dengan 2 jadinya 8. Maka yang terakhir 8 inilah nanti sisa L di bawah. L sama dengan 3 dengan 20 itu pindah nanti ke sebelah. 8 dikali 3 dikali dengan 20. 8 kali 3 24. 24 kali 2 48. 48 ada nolnya ya, jadi 480 meter persegi. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya cuma mau bilang, sebenarnya kalau kita dapat model soal pecahan seperti ini, yang sulit itu adalah bagaimana kita bisa mengubah bahasa teks ini menjadi bahasa matematika. Seperti ini ya. Ini maksudnya ini dia bahasa matematika. Itu sebenarnya kendalanya. Kalau kita sudah bisa mengubah bahasa teks ini menjadi bahasa matematika, maka saya yakin bagaimanapun modelnya soal seperti ini, selama kita bisa menghitung, tambah, kurang, bagi, operasi pecahan, maka yakin dan percaya soal seperti ini, pasti semuanya bisa terjawab. Jadi seperti itu. Ya. Oke, mengerti teman-teman? Kalau kurang jelas, tolong diingatkan ya. Atau misalnya kalau saya terlalu cepat, tolong dipotong. Kayak gitu. Bagaimana, jelaskan? Jelas. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 9. Soal nomor 9. X 1/17. Y adalah 0,17. Maka hubungan X dan Y, jadi bagaimana itu? Hubungannya X dan Y. Yang mana lebih besar nilainya? Jadi kalau kita dapat soal seperti ini sederhana aja sebenarnya. Sekarang saya mau tanya dulu, yang mana besar nilainya? 1 per tunggu dulu. Biar nih. 1/17 atau 1/10. Yang mana besar nilainya? 1/17 atau 1/10? Atau 1/10, 1/17 atau 1/10, yang mana besar nilainya? Ada yang tahu enggak? 1/10. 1/10. Jadi ingat, kalau pembilangnya sama, maka yang besar nilainya adalah yang kecil penyebutnya. Oh, 10 ini lebih kecil daripada 17, maka 1/10 lebih besar. Oke, paham? Nah, sekarang di sini kita lihat ada 1/17. Kalau di sini 1/10, tahu enggak nilainya 1/10 itu berapa? 0,1. Kalau 1/10 0,1, maka 1/17 itu pasti nilainya X itu lebih kecil daripada 0,1. Betul tidak? Nilainya X itu lebih kecil daripada 0,1. Enggak boleh sama dengannya. Lebih kecil daripada 0,1. Sementara Y di sini adalah 0,17.
Kalau lebih kecil daripada 0,1 bisa jadi nanti 0,0 sekian berapa kan, misalnya 0,3 atau apa. Nah, dengan demikian, maka nilainya yang lebih besar apa? X atau Y? Yang mana lebih besar nilainya kalau begitu? Y. Betul sekali ya. Jadi Y lah yang lebih besar nilainya. Jadi X itu dia punya nilai kurang dari 0,1. Kalau kurang daripada 0,1 saja nilainya X sudah lebih besar ini 0,17. Maka kalau dia lebih kecil daripada 0,1 ya otomatis Y itu jauh lebih besar daripada X. Maka jawabannya di sini adalah Bravo. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi harus tahu konsep pecahan ya. Sedikit saya singgung dulu lagi konsep pecahan di sini. Jadi yang pertama, saya mau jelaskan Ki dulu. Jadi contoh misalnya, kalau saya kasih Ki angka begini. 2/8, anggap ini nilainya X, dengan 5/8. Besar yang mana nilainya, X atau Y? X besar Y atau Y besar X? Halo? X lebih besar dari Y. Kenapa bisa? Jadi ingat ya, yang di atas itu namanya apa? Pembilang atau penyebut? Pembilang. Bilang. Kalau yang di bawah? Penyebut. Penyebut, pintar. Nah, oke. Saya mau jelaskan kayak begini. Kalau penyebutnya sama, maka yang besar nilai pembilangnya, itulah yang besar nilainya. Contoh, saya kasih ke angka yang bagus ini. 12/3 dengan 6/3. 12 bagi 3 berapa? 4. 6 dibagi 3 berapa? 2. Lebih besar 4 daripada 2 kan? Jadi kalau sama penyebutnya, tidak usah perhatikan penyebut, lihat saja pembilangnya. Yang besar pembilangnya, maka itulah yang besar nilainya. Oke, paham? Di sini sama-sama 8 penyebutnya. Oh, ini pembilangnya 5, Y itu pembilangnya 5. Sementara X itu pembilangnya adalah 2. Oh, otomatis kalau begitu, Y lebih besar daripada X. Atau X lebih kecil daripada Y. Nah, sekarang kita lihat lagi konsep kalau pembilangnya yang sama nilainya. 12/3 dengan di sini saya ambil 12/6. Besar yang mana nilainya, X atau Y? Ya, halo, Assalamualaikum. Siapa ini? Apa jawabannya? X. X, kenapa? Lebih besar hasil bagi. X lebih besar dari Y. X lebih besar daripada? Y. Iya, betul sekali. Y. Nah, jadi kalau pembilangnya sama, maka lihat Ki, yang mana kecil penyebutnya, maka itulah yang besar nilainya. Jadi contoh misalnya nanti kalau dapat Ki model kayak begini. Kalau dapat Ki nanti model kayak begini ya. 13/80 dengan 13/7. Yang mana besar nilainya? Per 80 atau per 7? Per 7. 7. Iya. Karena kecil Ki penyebutnya. Jadi itulah konsep pecahan yang harus kita paham di sini. Jadi jangan sampai nanti dapat soal begini, oh kita bagi 13 bagi 80, 13 bagi 7, ayo buang-buang waktu itu. Atau misalnya nanti kalau kita dapat soal kayak begini. 12/5 dengan misalnya 11/4. Yang mana besar nilainya ini? Kalau misalnya kita tutup penyebutnya, kita lihat pembilangnya besar Ki 12. Tapi kalau kita lihat penyebutnya besar Ki 11/4 karena penyebutnya kecil. Kira-kira yang mana? Yang mana besar nilai pecahannya kalau dia seperti ini?
Nah, cara paling gampang adalah kali silang Miki saja ini. 12 dikali 4, kemudian 5 dikali dengan 11. 12 kali 4 itu adalah 48, 5 dikali 11 itu adalah 55. Nah, karena kalau kita kali silang begitu, maka otomatis penyebutnya ini dua buah pecahan ini kita samakan berarti. Di sini penyebutnya jadinya nanti 5 kali 4 kan? Kalau 12 kali 4 pasti 5 juga kali 4 per 20. Kalau 11 dikali 5, 11 ini kita kali 5, maka 4 pun juga harus dikali 5. Maka di bawahnya adalah per 20. Besar yang mana? Besar 55 per 20. Jadi ingat, seperti inilah caranya kalau kita dapat soal yang kita tidak tahu yang mana lebih besar. Daripada kita harus membagi 12 bagi 5, 11 bagi 4, itu akan buang-buang waktu. Mending langsung kita kalikan penyebutnya dengan pembilangnya, yang mana nilai hasil kali pembilangnya yang lebih besar, maka itulah pecahan yang besar nilainya. Bagaimana sejauh ini kira-kira paham Jiki dengan apa yang kujelaskan? Kalau orang, ya nanti saya tambahkan contoh-contohnya, bentuk-bentuknya. Oh, atau saya tes saja dulu deh, saya tes saja dulu. Nah, jadi contoh misalnya nanti ini 7 per 6 dibandingkan dengan 9 per 8. Besar yang mana ini nilainya? 7 per 6 atau 9 per 8? Kalau kita perhatikan pembilangnya, pasti besar 9 per 8. Tapi kalau kita perhatikan penyebutnya, pasti besar 7 per 6. Jadi kalau bingung seperti itu, kali silang. Coba Bede. Lebih besar ke anu, Kak? 9 per 8. Ya, karena kalau kita kali, 9 dikali 6 itu 54. Kalau 7 dikali 8 berapa? 56. Lebih besar Ki, berarti 7 per 6. 50. Ya, halo, siapa ini? Oh, di anu Kak ini, di Royal Kak. Yo, kenapa Kak? Mau Kak pulang? Mengajar Kak dulu. Kenapa? Di mana Kak ini? Oh, yo, paling. Yo, hati-hati kok, Dek, nah. Yo. Sudah, Assalamualaikum. Oke. Paham nih, Noel? Jadi kali silang Ki 8-nya yang naik. 7 kali 8, 56. 6 dikali 9, 54. Pasti lebih besar Ki. 7 per 6. Kayak gitu. Bisa dibuktikan di kalkulator ya. Tapi kalau kau bagi dengan pakai kalkulator, kalau kau bagi manual 7 per 6, bisa jadi nanti berapa digit Pi di angka di belakang koma, baru kau tahu perbedaannya. Jadi seperti itu. Inilah materi pecahannya yang kita mau bahas di sini. Nah, setelah itu kita lanjut lagi soal nomor 10. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau pastikan dulu teman-teman apakah paham Ji? Jelas Ji? Kalau misalnya kurang, jadi manfaatkan kesempatan untuk bertanya, nah. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Apalagi kan siap, sedikit Kak. Jika di sini. Iya. Oke, Mi, kalau begitu saya lanjut lagi soal nomor 10. Himpunan dan peluang. Jadi nomor 10. Coba kita baca soalnya ya. Murid di sebuah TK berjumlah G anak. Sejumlah M anak suka melukis. Sejumlah L anak suka menari. Dan sejumlah B anak suka melukis dan menari. Berapakah porsi jumlah anak yang tidak menyukai melukis maupun menari? Jadi ini biasa kita nyatakan dia dalam bentuk diagram Venn. Ya, diagram Venn. Dia tanya, berapakah porsi jumlah anak yang tidak menyukai melukis? Tidak suka melukis ataupun menari. Nah, jadi yang pertama, kita gambar saja dulu ya. Oke. Ini namanya lukis. Ini namanya tari. Melukis dan menari. Kemudian semestanya ini adalah himpunan semesta yang itu dia namanya G, jumlahnya G, jumlah keseluruhan.
murid di sebuah TK berjumlah G anak. Sejumlah M anak suka melukis dan sejumlah L anak suka menari. Dan sejumlah B anak suka melukis dan menari. Nah, suka melukis dan menari itulah yang terlebih dahulu kita tulis. Jumlahnya adalah B orang. Nah, jadi yang suka melukis saja berapa orang? Yang suka melukis saja itu artinya L dikurangi dengan B. Yang suka menari saja berapa orang? M kurang B. Sejumlah M anak suka melukis. Oh, sorry. Salah tulis istilah, Kak. Salah tulis simbol ya. Yang suka melukis atau lukis itu sejumlah M anak suka melukis. Oh, artinya suka melukis itu M. M kurang B. Nah, kemudian yang suka menari, yang sejumlah anak yang suka menari adalah L. Jadi di sini yang suka menari saja dikurangi dengan B. Jadi seperti itu. Nah, di soal dibilang berapakah porsi jumlah anak yang tidak menyukai melukis ataupun menari. Nah, jadi itu dia berada di luar sini. Kita misalkan nilai saja X. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau jumlahkan sini secara keseluruhan, maka jumlah secara keseluruhannya itu adalah begini dia nanti jadinya. G sama dengan, ini, M kurangi B, ditambah dengan B, dikali dengan, ditambah lagi dengan kurang B. Nah, itu dia. Oh, jangan lupa. Mati meja. Jangan keep. Aduh. Nah, jangan lupa ya, di sini nanti kita tambah dengan X. Nah, jadi jumlahnya keseluruhan ini adalah G. Oh, di sini ada M kurang B tambah B. Habis. Jadilah nanti M tambah B tambah X yang kita mau cari. Jangan dulu X-nya. Disimpan di belakang saja dulu itu X-nya. Dikurangi dengan, oh sorry. Bukan tambah B. Ini tambah L kurang B ya. Tambah L dikurangi B, ditambah X, itu nilainya nanti adalah G. Nah, jadi kalau begitu, X yang kita mau cari nilainya. Jadi kalau X yang kita mau cari nilainya, biarkan semuanya ini pindah ke sebelah. Maka nanti kita bisa tulis G dikurang M dikurangi L. Ini B, kalau pindah ke sebelah jadi positif. Ditambah dengan B sama dengan X. Atau dengan kata lain, ini B-nya positif, digabung dengan G. Jadi, G tambah B dikurangi dengan M dikurangi dengan L. Jadi, yang mana kan semuanya ada per G-nya. Karena semuanya ada per G-nya, jadi cari nih. Yang mana ada nilainya begini, G tambah B dikurangi dengan M kali L. Yang mana itu? Ya, jawabannya adalah delta. Kan ada masalah tuh kalau tertukar posisinya M dengan L karena sama-sama tandanya negatif. Jadi seperti itu. Saya coba gambarkan sedikit ya model soal ini dalam bentuk angka-angka supaya lebih masuk akal sedikit dengan model-model yang ini. Anggap misalnya di sini, kalau saya bikinkan model ya, bahwa diketahui murid sebuah TK berjumlah G. G ini saya ambil 30. M yang suka melukis itu ambil misalnya 15.
anak yang suka melukis sejumlah L. L ini misalnya saya ambil dia adalah 10. Dan B yang suka melukis dan menari atau yang suka kedua-duanya ya. Itu B saya ambil misalnya berapa bagus D? 5. Jadi kalau kita mau cari X bisa tidak? Jadi kita gambar coba ya. Nah, ingat selalu kita tulis yang suka kedua-duanya. Ini melukis, ini menari. Yang suka kedua-duanya 5 orang. Kalau total yang suka melukis itu adalah 15 orang, sementara ada 5 orang di antara yang suka melukis itu suka menari juga, maka yang suka melukis saja ada berapa orang? Otomatis pasti kita bilang di sini nilainya adalah 10. Coba nih 10 tambah 5, betul tuh satu lingkaran semua ini namanya melukis, yaitu totalnya adalah 15. Nah, sekarang yang suka menari saja berapa orang? Yang suka menari saja, di sini kita tulis semesta pembicaraannya adalah 30. Yang suka menari saja, itu pasti 5 orang. Coba 5 ditambah 5, berapa? 5 tambah 5 kan 10. Nah, ini dia, kita bilang di sini 10. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, yang dibawa sini, ya, jadi yang tidak suka lagi kedua-duanya ada berapa orang? Jadi kalau kita jumlahin itu, 10 tambah 5 berapa? 15 tambah 5 lagi 20. Nah, sementara ada berapa totalnya siswa? Ada 30. Nah, ada 20 yang ada di sini. Maka yang tidak suka kedua-duanya adalah 10 orang. Nah, 10 orang ini itulah yang kita nyatakan dia dengan nilai X. Nilai X itu bisa kita peragakan dengan menggunakan angka-angka yang ada di atas sini. Contoh misalnya ya, kita pakai tadi nilai X itu ini dia, G tambah B dikurangi M dikurangi L. Betul enggak? Sama dengan 10 nilainya. Berapa G-nya tadi? 10. Sorry. 30. 30 dikurangi dengan G ya. G. Ditambah dulu dengan B. Mana B-nya? B-nya 5. 30 ditambah dengan 5 dikurangi dengan M, dikurangi dengan L. Berapa M-nya di atas? M-nya 15, L-nya 10. Dikurang dengan 15, dikurangi dengan 10. Betul tidak? Nanti jawabannya di sini sama dengan 10. 30 tambah 5, kalau tidak salah 35. Min 15 dengan min 10, min 25. 35 kurang 25, sama dengan 10. Toh terbukti pembuktiannya. Jadi seperti itu modelnya. Ya, jadi mungkin ya, kalau satu soal di begini yang kita bahas, mungkin masih agak bingung-bingung Ki, tapi enggak usah mikir khawatir ya. Kalau kita sudah mengerjakan 2-3 soal lagi, insya Allah pasti akan bisa Jiki nanti itu. Kak, per G-nya itu dapat dari mana? Yang mana? Yang per G. Per G? Iya. Oh, per G itu kan dia tanya di situ berapa porsi. Jadi paling di sini yang dia maksud itu adalah perbandingan saja. Jadi per G. Per G kan secara keseluruhan. Kayak gitu maksudnya. Jadi contoh misalnya kalau ini berapa porsi? Ya, jadi jawabannya adalah 10 per 30. Kayak gitu. Jadi semuanya per G. Dibagi dengan total keseluruhannya. Seperti itu. Jadi makanya di sini kan semuanya per G. Jadi nggak usah fokus sama per G-nya. Mending kita cari berapa sih yang tidak menyukai kedua-duanya. Jadi seperti itu. Oke, jelas ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 11. Semangat, guys. Bukan, mau kok email. Nomor 11. Ada yang tahu enggak nomor 11 ini soal apa? Ya, soal TIU ya. Dalam suatu populasi keluarga dengan 3 orang anak, peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki adalah, jadi berapa? Dalam suatu keluarga dengan 3 orang anak, peluang keluarga tersebut paling sedikit 2 anak laki-laki. Respon gitu sih. Soal peluangnya ini gini.
Jadi kalau misalnya orang melahirkan satu anak, peluang anak laki-laki berapa? Jin, dia soalnya. Cocok ini kan? Apa? Yang pakai anak tuh bisa pisah itu. Oh, Jadi kan 3. Jadi dia paling sedikit 2 anak laki-laki. Oh, di jumlah berarti. Artinya bagaimana kalau 2 laki-laki? Iya. Jadi peluangnya begini ya. Masak kaki teman. Jadi kalau ini soalnya teman-teman ya, ini soalnya matematika banget ya. Aduh, sudah sampai logatnya juga kadang. Jadi ini soalnya matematika sekali kini. Jadi kalau teman-teman dapat soal seperti ini, cara yang paling cepat itu adalah ada gampang, tinggalkan langsung ya. Karena ada 35 soal yang lainnya. Ketika kita fokus mengerjakan soal seperti ini, dan ketika kita sudah lama tidak belajar matematika SMA, yakin dan percaya soal seperti ini pasti akan bingung. Jadi kan dia bilang begini ceritanya, paling sedikit 2 anak laki-laki. Paling sedikit 2 anak laki-laki. Pertanyaanku sekarang begini, bisa tidak kalau ketiga-tiganya laki-laki semua? Pasti bisa. Kan paling sedikit 2 anak laki-laki. Jadi sekarang selanjutnya begini, kalau 2 laki-laki dengan 1 perempuan, bisa tidak? Ya pasti bisa kan? Jadi itu kita mau cari, berapa sih peluangnya paling sedikit 2 anak laki-laki? Berapa Gin? Iya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama, kalau dia satu kali orang kalau anak itu ada berapa jenis kelamin yang paling mungkin? Ada 2 toh? Ada 2 gitu kemungkinannya itu. Yaitu laki-laki semua atau perempuan semua. Tunggu dulu Gin, kenapa bingung kayak ini? Oke, kalau 2 laki-laki artinya 2/3 berpangkat begitu kah? Dikali dengan bukan 2/3. Tunggu dulu nah. Bingung-bingung kayak ini, saya skip dulu nomor 11 nah. Kita lihat dulu soal nomor 12 nah. Daripada kita lama-lama di situ. A, B, C, dan D berfoto secara berdampingan. Peluang A dan B selalu berdampingan adalah jadi metode ini ada 2 ya, bisa dengan menggunakan rumus peluang, bisa juga dengan menggunakan metode pencacahan. Maksudnya kita uraikan begitu. A, B, C, dan D akan berfoto secara berdampingan. Peluang A dan B selalu berdampingan adalah, jadi gampang kalau misalnya dia kayak begini. Nah, mereka ada berapa orang? 4 orang toh? 1, 2, 3, 4. Jadi anggap misalnya di sini. Nah, yang kita mau jaga itu adalah A dan B selalu berdampingan. Jadi kalau ada A dan B ini selalu berdampingan, ini misalnya AB. Selain AB, apalagi yang bisa? Bisa juga BA kan? Ya sudah, kalau begitu, ada berapa lagi kemungkinan yang lainnya? Kalau ini misalnya kita anggap dia adalah satu kesatuan, ada 2 kali modelnya, maka cukup 3 posisi saja yang kita buat. Jadi contoh misalnya di sini, kalau saya bilang di sini adalah AB, di sini C, kemudian di sini D. Atau misalnya saya bilang lagi, di sini adalah AB, di sini D, kemudian di situ C. Nah, itu semua peluang-peluangnya. Tapi enggak usah dibuat secara seperti ini, pasti akan habis di waktu tak. Ya, jadi kalau dia kayak gini, mending langsung saja. Di sini 3,
Nah, setelah dikali 3, dikali 2, dikali dengan 1. Jadi maksudnya di sini tuh ada 3 peluangnya. Bisa AB, bisa C, bisa D. Kalau di sini sudah AB, maka yang kedua ini tinggal 2 peluangnya. Kalau di sini kan ada 3 peluangnya. Bisa AB, bisa C, bisa D. Nah, kemudian kalau yang kedua, anggapnya di sini sudah ada AB, di sini bisa C, bisa D. Artinya ada 2. Kalau kemudian di sini kan sisa 1. Nah, jadi totalnya 3 kali 2 kali 1 ada berapa? Ada 6 kan? Nah, karena ada 6, jangan lupa dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena A dan B ini bisa bertukar posisi. Jadi, jadi ini kita kalikan dengan 2. Jadi nanti adalah 12. Ada 12 cara. Nah, jadi sebenarnya kalau tidak ada syaratnya A dan B selalu berdampingan. Ada berapa total caranya? Nah, ya sudah, kita bikin ini lagi permutasinya. Permutasi namanya ini ya, karena ada urutan. Di sini ada 4 caranya, di sini ada 3 caranya, di sini ada 2, ada 1. Kan ada 4 gitu, A, B, C, D. Mungkin ada yang bilang, Kak, bagaimana kalau misalnya ada huruf E lagi? Kalau ada huruf E lagi, maka kalau kita mau bikin ada berapa banyaknya susunan 4 angka, maka ada berapa banyak bilangan? Ada 5. Karena ada 5 bilangan, maka di sini peluangnya ada 5. Di sini peluangnya ada 4, di sini peluangnya ada 3, di sini peluangnya ada 2. Nah, tapi karena di soal cuma 4 huruf saja yang disediakan, maka kotak pertama ini kita isi ya paling banyak 4. Anggap di sini sudah terpakai salah satunya, maka di sini tinggal 3 peluangnya. Di sini sudah terpakai salah satunya, di sini sudah terpakai salah satunya. Maka di sini peluangnya tinggal 2, di sini tinggal 1. Jadi kalau kita kalikan semua 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1, ya jawabannya adalah 24. Nah, karena ada banyaknya urutan yang diharapkan di soal itu adalah 12, maka peluangnya adalah 12/24. Atau sederhananya adalah 1/2. Jawabannya adalah C. Ya, seperti itu. Tadi gini. Bikin manual saya dulu tuh. Bisa sebenarnya langsung kombinasi 32. Kan ruang sampelnya 2 pangkat 3 tuh. Betul. Kombinasi 32 tuh untuk memilih 2 laki-laki. Jadi 32 itu 3, jadi 3/8. Iya, kasih ajar manual bisa aja nih. Kalau 3 laki-laki 1/8, 1/2 gimana? Ya oke, kita kembali lagi ke soal ini yang di atas. Nah, jadi sebenarnya caranya itu gampang sih sebenarnya. Masih ingat mungkin pelajaran waktu SMP. Jadi orang itu kalau dia melahirkan tuh peluangnya pertama itu 3 anak. Peluang pertamanya itu adalah dia lahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, anak kedua itu bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan. Ini laki-laki, perempuan. Di sini juga bisa nanti laki-laki, perempuan. Ini juga nanti laki-laki, perempuan. Ini juga laki-laki, perempuan. Ini laki-laki, kemudian perempuan. Nah, jadi kalau di sini, kemungkinan pertamanya itu adalah semua anaknya laki-laki. Kalau kemungkinan yang kedua, laki-laki, dan perempuan. Kalau kemungkinan yang ketiga, itu adalah laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Kalau kemungkinan keempat, itu laki-laki, perempuan, perempuan. Kemungkinan yang selanjutnya adalah perempuan, laki-laki, laki-laki. Kemudian kalau yang ini lagi, perempuan, laki-laki, perempuan. Yang ini dia tuh. Kemudian yang selanjutnya ini lagi, perempuan, perempuan, laki-laki. Kemudian di sini adalah perempuan, perempuan, perempuan. Nah, yang ditanya paling sedikit 2 anak laki-laki. Artinya kalau 3 anak laki-laki boleh, ini memenuhi. 2 anak laki-laki memenuhi. Ini 2 anak laki-laki memenuhi. Ini tidak memenuhi. Ini 2 anak laki-laki memenuhi. Jadi ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa total sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 4 yang memenuhi 4/8. Sederhananya adalah 1/2 ya. Anak itu ibaratnya koin. Koin kan ada 2 sisi. Anak pun ada 2 ya. Bisa laki-laki atau perempuan. Kecuali kalau di Thailand ya ada 3 kemungkinannya. Ada laki-laki, perempuan kayak gitu. Oke, mengerti Jiki ini? Nomor 11.
Sama aja misalnya soalnya kalau saya bilang begini, suatu koin saya tos sebanyak 3 kali. Berapakah peluang paling sedikit muncul angka? Jadi kayak begitu ceritanya. Jadi kita buat begini, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Sampai kan 3 kali tos. Ini kan 3 kali anak. Jadi 1, 2, 3. Jadi kayak gitu dia tahapannya. Bagaimana kalau 4? Tambahin lagi 4. Laki-laki, perempuan, sampainya ke bawah. Jadi nanti kita dapat ini semua. Jadi itu mungkin cara yang paling aman ya. Karena kalau cara pakai rumus, harus kita jelaskan lagi dulu bagaimana rumus-rumusnya dan seterusnya. Takutnya nanti akan kelamaan lagi jadinya. Jadi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Mengerti dikit dengan penjelasanku atau kurang jelas? Jangan kira ragu-ragu nah, sanggah saja kalau ada yang kurang jelas atau minta diulang saja. Kalau saya terlalu cepat atau langsung diingatkan bilang, tolong terlalu cepat ke ini. Kayak gitu. Halo? Masih hidup, Ji? Masih. Oh, oke. Noel. Saya ingat Noel ini yang punya mentirotiku toh. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13, Pak Ade. Banyak bilangan 4 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 2, 3, 5, 7, 9, 8. Sudah Miko ajar tadi caranya di yang sebelumnya. Dia minta disusun 4 angka yang berbeda. 1, 2, 3, 4. Nah, coba beda. Ada berapa banyak angka yang disediakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka sekarang saya tanya, Ki, berapa jawabannya? Coba beda, coba kerja. Macet ya apa? Ini abstrak ini. Ada itu maksimal berapa kata? Ada itu minimal saya kira berapa kata? Abstrak itu dari 3. Pertama apa? Bagaimana? Berapa jawabannya? Ini kan ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 angka. Maka kotak pertama itu peluangnya ada 6. Kotak kedua peluangnya ada 5. Kotak ketiga peluangnya ada 4. Kotak keempat peluangnya ada 3. Begitu, J. Dikali. 6 kali 5, 30. Dikali 4 kali 3, 12. 3 kali 2 jawabannya 360. 30 kali 12 itu 360. Ada jawabannya 360? Ada ya, jawabannya adalah E. Bagaimana teman-teman? Bisa sampai di sini? Ini sih sebenarnya materinya permutasi. Permutasi kita diminta menyusun 4 angka dari 6. Jadi cara susunnya itu adalah 6. Waduh. Ya, jadi kalau dia kayak gini, maka kita bisa tulis nanti dia 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi dengan 4 faktorial, kayak gitu. Nah, jadi kalau jadinya 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 6 faktorial itu artinya 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali dengan 2 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial kan habis 2 faktorialnya. Ujung-ujungnya kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kan sama dengan yang ada di sini. Nah, ada yang bilang, di mana ambil angka 6? Coba dihitung dari 2 sampai 8, ada berapa banyak angka yang disediakan? Ada 6 angka kan? Jadi seperti itu. Bagaimana kalau misalnya ada tambahan angka 1? Hitung mungkin banyaknya angka lagi, artinya ada 7 angka. Jadi mulai mungkin kotak pertama 7, kotak kedua 6, kotak ketiga 5, kotak keempat ya 4. Kita kalikan semua. Jadi itu yang dimaksud dengan model soal seperti ini. Oke, paham? Halo? Mengerti, Jiki? Bisa? Bisa. Oke. Nah, nomor 14. Dari
2.400 orang yang mengikuti tes CPNS, yang diterima hanya 20% dari total peserta. Padahal kursi yang diperebutkan ada 500 buah. Nah, berapa persen kursi kosong yang belum ditempati? Jadi mantap ini pertanyaannya. 2.400 orang mengikuti tes CPNS, yang diterima hanya 20%. Jadi kali Miki 2.400 dikali dengan 20%. Oh, artinya per 100. Coret 20 di atas, coret 20 di sini. Nah, 24 kali 2 berapa? 48 kan? Oh, ada nolnya di 480. Berapa jumlah formasi yang disediakan? 500. 480 jadi terima. Artinya ada berapa banyak kursi yang kosong? Ada 20. 20 kursi yang kosong ini ditanya berapa persen itu? Ya sudah, kita bagi lagi. 20 dibagi dengan 500, kita kali dengan 100%. Kita kali dengan 100%. Kayak gitu. Nah, ada 2 nol dicoret. 2 nol juga dicoret. 20 bagi 5, 4%. Nah, itu dia jawabannya. Berapa? Gampang kok? Gampang, Ji? Oke. Nomor 15. Nomor 15, begini. Peluang dadu yang muncul berjumlah 11 jika 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama adalah. Jadi sekarang saya mau tanya, dadu itu ada berapa banyak matanya itu dadu? Halo? Dadu ada berapa banyak matanya dadu? 6, Kak. Ada 6. Dia mau yang berjumlah 11. Jadi kalau ada 2 buah dadu dilempar, ada berapa banyak peluangnya? Ingat Miki saja, ada 6 matanya itu dadu. Kalau 2 dilempar artinya 6 berpangkat 2. Jadi totalnya 36. 36 ruang ininya, keseluruhannya ya. 36 ruang sampelnya. Sekarang kita hitung lagi berapa banyak peluang yang bisa jumlahnya itu adalah 11. Berapa banyak yang jumlahnya bisa 11? Oke. Anggap nih, dadu pertama itu muncul angka 5. Dadu kedua muncul angka 6. Nah, kemudian bisa tidak angka 6 dengan 6? Angka dengan 6 dengan 6 kan 12 jumlahnya kan? Dadu pertama muncul angka 6. Dadu kedua muncul angka 5. 6 tambah 5, 11. Nah, jadi di sini ada berapa nih peluangnya ini? Ada berapa banyak? Ada tidak angka yang lain lagi? 5 tambah 6 kan 10. 4 tambah 6 kan 10, Ji. Jadi cuma 2 Ji saja peluangnya. Ya sudah, artinya 2 per 36. 2 per 36 berapa? 1 per 18 sederhananya. Jadi jawabannya adalah alfa. Sekarang begini. Bagaimana misalnya? Sekarang begini ya. Bagaimana misalnya nanti kalau ditanya, Ki, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Bagaimana kalau misalnya ditanya, berapakah peluang munculnya angka dadu yang berjumlah yang berjumlah 8. Ya. Saya cari Mungi. Iya. Yang berjumlah 8. Mana anu Yusuf ya? Iya. Di rumahnya, Ki. Saya bilang tahunnya. Oh. Siapa yang namamu? Atta, Kak. Iya, Atta Halilintar. Kalau di sana ada mengajar, kan? Ada bimbel baruku, makanya nanti promosikan. Enggak, di Unhas. Di Unas, di Uni, nggak tahu dosen tetap. Oh, di Umi. Iya. Oh. Keren, dia tuh. Aku ambil dengan Mungi. Iya. Oh. Nggak kan minta itu, ntar. Yang kita. Iya, iya. Oh, iya. Panggil tamu dulu. Masuk kok. Iya, Kak. Masuk ke dalam kalau Muhi, Ji. Lalu tadi di sini. Di Betul. mana di Belanda, Kak? Hah? Di mana di Belanda? Dari yang Pendotel. Iya, enggak jelas Amsterdam bela keluar, Mak. Oh, di mana sekarang? Edufast, toh. Dari mana? Iya. Tapi sama-sama Kak Chandra, Aton, Fayus. Oh, aku jadi kita. Iya. Aneh ya, muda. Kalau muda tidak tahu juga muda kerja juga toh. Oh, muda masih di
Di Amsterdam. Enggak tahu Miju, enggak jujur ya karena kerja kita. Kerja di mana udah? Baru lulus. Proyek. Duduk kok. Iya. Lanjut Kak mengajar nah. Banyak di dalam. Banyaknya himpunan X yang ada pada 10 X 78 yang habis dibagi 5. Jadi begini Ji. Gampang Ji. Sebenarnya kalau kita mau bilang angka yang habis dibagi dengan 5. Setelahnya 10 angka berapa itu? Ya, sorry buka. Angka di atasnya 10 tuh yang kurang, yang bisa habis dibagi 5 berapa? Pasti 15. Betul tidak? Sudah 15 berapa lagi? 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berapa lagi? 50, 55. Berapa lagi? 60, 65. Kemudian 70, 75. Kan kurang daripada 78. Toh? Jadi hitung begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jawabannya adalah alfa. Jadi kayak gitu. Banyak peserta itu setiap tahun. Mending sekarang mau di situ setiap tahun ya. Ay, kasih aku foto-fotomu Muhi. Astagfirullah. Sorry ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Jadi nomor 17. Banyaknya bilangan yang habis dibagi 7 dari himpunan bilangan asli kurang daripada 77 adalah tugas tak ini, cari sendiri. Nah, coba kerja kibaring dulu. Berapa banyak bilangan yang habis dibagi 7 dari himpunan bilangan asli yang kurang daripada 77? 10. Iya, pintar sekali. Langsung saja ambil di bawahnya 77 berapa? 70 kan? 70 bagi 7? Ada 10 bilangan. Mantap. Lihat mikir saja ini 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. Sampai nanti dapat 10 dikali 7. Itu 70. Kan pasti ada 10 bilangan ke bawah. Jadi seperti itu sederhananya. Oke? Paham Miki? Nah, sekarang kita lihat lagi nomor 18. Perbandingan dan pengukuran. Perbandingan dan pengukuran ya. Pada sebuah peta, jarak 1 cm mewakili 240 km. Berarti jarak 3,75 cm pada peta mewakili langsung saja kali. Kalau 1 cm itu dikali 240, maka 3,75 dikali dengan 240 itu berapa? Nah, ini yang saya mau bilang. Andainya teman-teman tahu 3,75 itu berapa, enak sekali nih. Kalau tahu berapa nilainya itu 3,75. 3,75 itu nilainya dia setara dengan kalau kita bilang 30/8. Nah, kalau kita kali lagi dengan 240, ini konsep pecahan ini, 3,75. Nah, 24 dibagi 8, kalau tidak salah Kak 6. Ada 60 ya, 60 kali 3, 6 kali 3, 18. Tidak ada jawabannya ya. Oh, sorry. Ya. Nah, terus sebagai sang mahasiswa. Ya, dan kasihkan lagi. 18 orang ini ketika 2021 18 orang masih turun di Alfa tidak ada. Pada sebuah peta jarak 1 cm mewakili 240 km. Berarti jarak 3,75 cm pada peta mewakili kenapa tidak ada jawabannya, Dek?
Pecahannya bukan 15/4 ya, Kak? Iya kan sama. 15/4 kan sama tadi. 30/8 kan? Coba dikali 2. Sama ya? Dapatnya 900. Oh, tunggu dulu. Dikali dengan 240. 24 bagi 8, 3. Aduh. 24 bagi 8 kan 3. 30. 30 kali 30, 900. Sorry. Salah hitung tadi. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Anggota Alfa dulu itu Muni. Sami Yusuf. Ayo. Pemain besar mau ke tahun depan. Apa? Semua itu tompol Bang. Yuk. Atau kau kasih aja untuk setoran awal. Abu ya tahu. Bagaimana tahu Abu? Saya ini ini. Nah, ini kelar. Kita sudah berarti tapi kan kasih kau bisa Iya, tahu. Enak tawarin sih. Tidak enak budis deh. Bagaimana kan? Astagfirullah. Sorry teman-teman ya, ada sedikit gangguan. Dua buah bilangan apabila dijumlahkan, maka jumlahnya 155. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 13. Bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Berapakah nilai bilangan kedua? Nah, jadi gini. Dua buah bilangan apabila dijumlahkan, maka jumlahnya 155. Nah, jadi kita misalkan saja bilangan pertama adalah A. A tambah B, 155. Nah, kemudian selisih kedua bilangan. Langsung saja A kurang B adalah 13. Yang ditanya bilangan pertama apa bilangan kedua? Kan bilangan pertama. Ya sudah, kalau begitu kita jumlahkan saja di sini. B ditambah min B kan habis. A ditambah A jadinya kan 2A. Nah, ini 5 tambah 3 itu 8, 5 tambah 1 itu 6, 168. Jadi kalau A yang kita mau cari, artinya 168 per 2. Nah, 16 bagi 2 kan 8. 8 bagi 2 kan 4. Ya sudah, jawabannya 84. Gampang kan? Iya. Jadi, loh. Jawabannya tidak ada ya? Atau saya yang salah hitung lagi nih? Cari bilangan kedua, Kak. Kan. Oh, bilangan kedua. Aduh. Nah, kalau bilangan kedua, kita kurang. Kita kurang ya. Kalau bilangan kedua yang dicari. Jadi ini enggak kemana aja tadi. Oh, betul. Jamu kok kayak bagaimana sekali, Budis, toh? Jamu, kalau ada ya ada, toh? Betul, ini Budis. Keren sekali yang ini, Budis. Jadi A dikurang A kan habis. B dikurang min B, jadinya kan 2B. 5 dikurangi 3, 2. 5 kurang 1, 4. 1 kurang, ya 1 ya 1. B sama dengan 142 dibagi dengan 2. 14 bagi 2, 7. 2 bagi 2, 1. Jawabannya adalah 71. Ada enggak 71? Ada ya. Jawabannya bravo. Nah ini kalau mau dicatat, silakan dicatat dulu. Tapi saya juga sudah screen capture ya. Kalaupun teman-teman mau minta, nanti kirim di grup. Bagaimana paham dengan model soal nomor 19? Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, lanjut ya. Nomor 40. 40% dari penduduk Indonesia adalah laki-laki. Jika ada 30% yang sudah menikah, maka jumlah laki-laki yang belum menikah adalah. Nah, ini modelnya menarik ini. Mau kemana, Bu? Hah? Saya kira pergi mau ke tadi. Dari sini mah deh. Jauh sekali kalau dari pangkut dulu. Tapi saya kan aja buku macam-macam. Mau kemana sebentar? Suruh. Mau kemana sebentar? Mau kemana sebentar? Dari mana sekarang? Sabtu, ada. Jam berapa mau kemana? Ya, jadi ini laki-laki perempuan. Ini sudah menikah sama belum menikah. Ya.
Nah, jadi katanya gini, 40% dari penduduk Indonesia adalah laki-laki. Oh, laki-laki 40%. Kalau laki-laki 40%, perempuan pasti sisanya kan 60%. Nah, jadi kayak gitu. Nah, katanya gini, jika ada 30% yang sudah menikah, nah, jadi di sini kita bisa hitung 30% yang sudah menikah, artinya yang belum menikah itu adalah 70%. Tuh, jumlah laki yang belum menikah adalah, oh, ngerti. Tunggu dulu. Jadi gini, jika ada 30% yang sudah menikah, maksudnya Anda bahas di sini 30% yang sudah menikah itu adalah yang laki-laki. Oh, ada laki-laki 30% yang sudah menikah. Artinya, Bisa jam 11. iya. Jika ada 30% yang sudah menikah, jika ada 30% yang sudah menikah, jadi kita kali di sini 30% laki-laki yang sudah menikah kan dikali dengan 40%. Jadi totalnya nanti berapa? 30 kali 40? 1.200 ya. Kan ini persen 1 kita coret persennya jadi per 100, jadi coret 20. Maka masih ada persen 1, maka tinggal nanti nilainya adalah 12%. Nah, maka laki-laki yang sudah menikah itu 12%. Maka laki-laki yang belum menikah, nah kita kurang saja, 40 kurang 12. 40 dikurangi dengan 12%, itu nilainya adalah 28%. Maka ini dia jawabannya, 28%. Seperti itu. Jadi ini dia persen dari persen. Nah, jadi 30% dari 40. Kayak gitu yang sudah menikah. Bisa paham sejauh ini? Belum, Kak. Yang jelas. Belum ya? Oke. Kalau begitu saya coba pakai dengan angka ya. Saya coba pakaikan angka. Anggap saja misalnya kayak gini. Oh, cewek. Asik lagi. Oh, menikah temanku. Ya, jadi begini. Anggap nih misalnya 40 ini bukan persen, enggak apa-apa gini. Anggap nih yang menikah di sini bukan 40%, tapi 40 orang, di sini 60 orang berarti. Nah, maka totalnya adalah 100. Jadi saya enggak pakai orangnya. Nah, katanya begini. Ada 30% yang sudah menikah. Maka jumlah laki-laki yang belum menikah adalah 30% yang sudah menikah. Dari mana? Nah, kan begini, 40% atau jamin 40%. Saya mau bilang misalnya 40 orang. 40 orang penduduk Indonesia adalah laki-laki. Atau misalnya penduduk suatu kampung adalah laki-laki. Jadi 40 orang ini laki-laki. Terus dia bilang ini, jika maksudnya dari 40 orang ini, 30%-nya itu sudah menikah. Ya sudah, artinya di sini kita kali 30% dikali dengan 40. Maka yang belum menikah itu pasti kita pakai 70% dikali dengan 40. Nah, kan begitu dia ceritanya. Oh, ini 30, ini 70. Karena kan totalnya 100% laki-laki. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau kita langsung mau ambil ini 70% dikali dengan 40, maka nanti dapatnya ya 28 juga. 28%. Jadi kayak gitu. 30 dikali dengan 40, nanti kita dapat ini dia 12%. Kayak gitu. Nah, jadi kalau jadi ini 30% itu
dari 40 orang ini, seperti itu. Ya, jadi ini angka 30% ini dari 40 orang ini. Kayak gitu. Atau bagaimana, Di? Cara aku jelaskan lagi. Atau misalnya saya mau bilang begini. Waduh. Ini kan persen dengan persen, jadi memang agak ribet sedikit ya. Tapi konsepnya ya seperti itu. 40%. Jadi contoh misalnya kalau saya ubah model soalnya, saya misalnya bilang begini. 60% wanita, 60% dari penduduk Indonesia adalah wanita. Jika 30%, saya ambil 40% saja. Jika 40% itu belum menikah, jadi maka total persentasenya wanita yang belum menikah itu adalah langsung kita kali saja di sini. Ambil nanti 40% dikali dengan 60%, seperti itu. Kenapa? Karena 40% ini dari 60% itu. Nah, apa artinya ini persen? Saya mau tulis begini, 40/100 dikali dengan 60%. Jadi ada 2 nol kita coret. 4 kali 6 jadinya nanti 24%. Nah, jadi bayangkan ini, ada 24% perempuan yang belum menikah. Tapi ini kan 60%, yang belum menikah itu di sini dia. Berapa totalnya? Adalah 24%. Nah, karena di sini 24%, maka kalau ditambah ini dengan 60 tambah 24 berapa? 60 kurang 24 berapa? Jadinya di sini nanti itu adalah 60 kurang 24, 36. Jadi sini 36%. Jadi kalau misalnya kita jumlah tadi di sini tuh 12 tambah 36 itu adalah 48%. Kemudian kalau di sini berapa tadi? 28 tambah 24 itu 52. 52%. Toh kembali ke semua totalnya. 48 tambah 52 jadinya 100. 40% tambah dengan 60 jadinya juga 100. Jadi seperti itu dia sistemnya, model soal kayak begini. Cuman di sini dia cuman di soal ini dia hanya fokus pada laki-laki saja. Kayak gitu. Bagaimana? Bisa? Ya, mungkin soal-soal seperti ini kita butuh 2-3 model soal ya. Butuh 2-3 model soal latihan. Supaya betul-betul paham. Seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman? Masih butuh dijelaskan? Lanjut, Kak. Ya, oke lah. Nanti saya carikan model soal yang seperti ini, baru saya kirim di grup toh untuk kita diskusikan lagi supaya mungkin bisa lebih dapat lagi modelnya. Apa maksud dan tujuan dari model soal seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu soal nomor 21. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 50.000. Dari hasil penjualannya, ia memperoleh untung 25%. Jika ia ingin memperoleh untung menjadi 30%, berapakah harga baru barang tersebut? Jadi, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 50.000. Dia jual dengan harga 50.000. Dari hasil penjualannya, ia memperoleh untung 25%. Dia dapat untung 25%. Dia bilang begini, jika dia ingin memperoleh untung menjadi 30%, berapakah harga baru barang tersebut? Menjual sebuah barang dengan harga 50%, menjual dari hasil penjualannya yang memperoleh untung 25%. Jadi harga belinya ini barang adalah 375. 125 iya.
37.500. Jika ingin memperoleh untung menjadi 30%, berapakah harga baru barang tersebut? Oke, yang pertama saya mau jelaskan dulu tentang konsep untung rugi. Nah, sekarang kita bahas keluar dulu ya. Apa sebenarnya itu untung dan apa sebenarnya itu rugi? Saya bahas di sini dulu, di kertas kosong ya. Untung. Anggap saya membeli buku, toh harga belinya itu adalah 37.500. Kemudian saya jual dengan harga 50.000. Pertanyaanku, berapakah untung yang saya dapat? Ada yang tahu enggak berapa untung yang saya dapat? 12.500. Untung adalah 12.500. Jadi, secara definisi, ini kita bisa bilang bahwa untung itu adalah harga jual kita kurangi dengan harga beli. Betul tidak? Iya. Iya kan? Kita bilang 50.000 dikurang ini. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nanti namanya persentase untung. Kalau bilang persentase untung, itu adalah untung dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Sorry. Untung dibagi dengan harga jual. Tunggu dulu. Untung itu, oh iya, sorry kawan. Jangan pakai angka ini. Saya mau pakai angka 40.000 mau saja. Supaya lebih cantik angkanya. 40.000. Nah, jadi berapa untungnya? Untungnya, iya betul, 10.000.